Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Trocok Pucuk, mohon maaf Pucuk ya, mohon maaf, ingatnya Trocok Bojonegoro, Pak. Dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah Kesambi, insya Allah leres ya, Kesambi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Dan insya Allah ini yang kedua kalinya saya bisa bersilaturahmi dengan warga Muhammadiyah di Kesambi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi, insya Allah kita lebih banyak dialog atau tanya jawab. Terus ngajinya ini berapa jam? Berapa menit? 2 jam. 2 jam. Terus tanya jawabnya? Kalau 2 jam tanya jawabnya kan tadi lebih 1 jam. Enggak, insya Allah nanti ngajinya setengah jaman. Habis itu tanya jawab secukupnya ya. Nah, insya Allah nanti 1,5 jam itu sudah cukup lama gitu. Sebagaimana topik yang diminta oleh panitia, kita bicara tentang ungkapan yang cukup populer sekarang itu di medsos, media massa. Ada ungkapan yang bunyinya al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas apa? Ilmu. Ungkapan ini 2 atau 3 hari sekitar itu ya, itu jadi rame gitu. Jadi apa? Rame di media massa. Itu ya gara-gara di sini ada teh atau enggak? Enggak ada teh. Yang ada apa? Air itu. Gara-gara teh itu. Jadi kan maksud saya paham ya? Ya es teh itu. Kalau es tehnya kan di sini enggak ada tuh, Pak. Makanya saya bilang teh saja gitu. Yang ngomong itu Gus gitu. Tapi jangan disebut Gus teh itu. Nanti jadi masalah itu. Ya. Ungkapan ini tiba-tiba di akhir-akhir ini itu menjadi apa? Viral atau populer. Ya meskipun Gus teh tadi sudah kesatria minta maaf dan mengundurkan diri, Pak, itu. Mengundurkan diri. Sudah resmi mengundurkan apa? Diri gitu.
terlepas dari itu yang kita nanti coba akan kaji tentang al-ihsan di dalam Islam. Karena kalau kita lihat agama kita itu memiliki 3 tingkatan atau maratibuddin. Ada yang menyebutnya arkanuddin, rukun agama itu 3. Ada yang mengatakan maratibuddin, urutan agama itu apa? 3. Ada iman, ada Islam, ada apa? Ihsan. Dalam bahasa anak kuliah itu diistilahkan trilogi agama. Trilogi apa? Agama. Tapi kalau istilah Arabnya itu arkanuddin atau maratibuddin, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis apa? Jibril. Ceritanya bagaimana? Suatu hari malaikat Jibril itu sowan atau datang kepada Nabi, menanyakan yang pertama mahwal iman, apa yang disebut iman. Yang kedua mahwal Islam, apa yang disebut dengan Islam. Yang ketiga mahwal ihsan, apa yang disebut dengan apa? Ihsan. Hadisnya ini di kalangan ulama populer dengan sebutan hadis Jibril alaihi salam. Hadis Jibril alaihi salam. Di dalam HPT kita, himpunan putusan tarjih, hadis Jibril ini dikutip di dalam Kitabul Iman. Dalam kitab apa Pak? Kitabul Iman, yang bicara tentang usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar sesuai yang diyakini oleh Muhammadiyah sebagaimana yang ada dalam hadis Jibril. Sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih, putusan Solo tahunnya 1929. Sudah cukup lama Pak, Bu. Kita sekarang berada di tahun 2024. Putusan ini 1929. Nanti 2029 insya Allah jadi 1 abad. Ya, itu. Di Kitabul Iman kita disebutkan hadis Jibril. Bagaimana redaksinya? Mungkin jenengan pernah dengar hadis ini, karena hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kumpulan hadisnya yang cukup terkenal, yaitu apa? Al-Arba'in Nawawiyah itu. Di sana dijelaskan, ini kata Umar bin Khattab ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kita suatu hari duduk-duduk bersama Rasulullah. Kalau bahasa kita mungkin jagongan. Kalau bahasanya anak muda apa? Cangkruk atau ngopi gitu. Tapi tentu ngopinya Rasulullah itu bukan rasan-rasan Bu ya. Tapi tetap ada nuansa apa? Keilmuannya. Ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Ketika itu tiba-tiba datang seseorang yang bajunya cukup apa? Atau sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, bekas jalannya saja itu tidak kelihatan atau tidak nampak. Kalau kita di musim hujan ini kan, kalau kita jalan itu bekasnya kan nampak atau enggak? Nampak bekas sandal. Wala ya'rifu minna ahadun, di kalangan para sahabat tidak tahu siapa sebenarnya laki ini. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Nabi. Yang pertama, ya Muhammadu akhbirni anil iman, atau anil Islam dulu. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang apa? Islam. Dijawab rukun Islam yang jumlahnya berapa Bu? 5 itu.
mulai syahadaten sampai apa? Mengerjakan haji itu. Kemudian pertanyaan kedua, ya Muhammadu akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang apa? Iman. Dijawab oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang ada dalam rukun iman itu. Mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, di HPT kita itu tidak disebutkan hadisnya secara apa? Lengkap. Tidak muncul pertanyaan, ya Muhammadu akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang apa? Ihsan. Ya meskipun mungkin maksudnya majelis tarjih dulu ketika menyusun Kitabul Iman ini, Pak, ini sesuai dengan topik yang dibahas. Ini kan membahas apa? Iman. Sehingga ihsan itu tidak dimunculkan. Tapi bisa jadi menyebabkan problem. Ihsan itu tidak banyak dibahas di kalangan Muhammadiyah. Kalau pembahasan tentang Islam sudah banyak di HPT kita. Bicara tentang iman juga sudah lumayan banyak, tapi yang sekarang sering menjadi perdebatan tentang titik temu dan titik pisah Muhammadiyah dengan apa? Dengan saudara kita, Pak. Baik saudara lama atau saudara baru itu. Tapi paling tidak kita sudah ada gambaran bahwasanya dalam masalah akidah kita juga Quran dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah juga tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Ya tidak Asy'ariyah, ya tidak Salafiyah. Tapi kita Quran dan Sunnah. Tapi bukan Quraniyah juga, Pak. Nanti kalau Quraniyah cenderung menolak apa? Hadis atau ingkar sunnah kan? Enggak gitu. Nah, sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah di dalam beragama itu tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, baik dalam bidang fikih, dalam bidang akidah maupun bidang tasawuf. Bukan mengikuti rumusan yang umum dipahami di masyarakat gitu. Ada kitab namanya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashir, Pak. Ini mazhabnya Maliki. Dia merumuskan yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagaimana rumusan yang ada di Indonesia. Di sana dikatakan fi aqdil Asy'ari wa fiqhi Maliki wa fi tariqatil Junaidis Saliki. Di dalam akidah itu mengikuti Imam Asy'ari, Abdul Hasan Al-Asy'ari. Wa fiqhi Maliki, dalam fikih mengikuti mazhab Maliki. Tapi ini konteksnya di Afrika Utara, Pak. Kalau di Indonesia ya wa fiqhi Syafi'i. Wa fi tariqatil Junaidis Saliki, dalam thariqah mengikuti Al-Imam Junaid, imamu at-Taifah as-Sufiyah, imamnya ahli tasawuf itu. Atau di Indonesia mengikuti thariqahnya Imam Ghazali gitu. Tapi kalau Muhammadiyah dalam beragama ya Quran dan Sunnah, sehingga Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab apapun, Pak, baik dalam bidang fikih, akidah maupun apa? Tasawuf. Itu cara atau manhaj beragama di dalam apa? Muhammadiyah itu. Nah, dalam konteks ihsan ini, Pak, di Kitabul Iman kita itu tidak disebutkan lengkap hadisnya. Padahal kalau kita coba cek hadis lengkapnya ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ihsan, jawabannya Nabi Muhammad apa? Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu apa? Yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Bisa atau enggak, Pak? Dalam tradisi tasawuf ini disebut maqam musyahadah. Kita bisa melihat apa? Allah. Level kita bisa atau enggak? Enggak, Pak.
Jenengan Bu baru Allahu Akbar, sholat yang dipikirkan apa Bu? Hah? Macam-macam yang dipikirkan. Ada yang mikir masaknya, jemurannya, kemudian apa lagi Bu? Macam-macam itu. Berarti kita belum level di sini ya. Anta budallaha ka'annaka apa? Tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi Nabi Muhammad ngasih alternatif Pak. Karena Nabi Muhammad tahu umatnya itu ya level-level kita gitu. Sholat yang masih ingat masa, masih ingat apa? Masih ingat butuhan dan seterusnya itu. Sehingga dikasih solusi yang kedua, fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, sesungguhnya Allah apa? Bisa melihat kita. Ini yang disebut maqam apa Pak? Maqam muraqabah. Kita berada merasa dalam penguasaan apa? Allah. Sehingga pembahasan tentang ihsan itu penting di Muhammadiyah. Kalau kita lihat Pak, ada buku yang cukup menarik. Meskipun ini bukunya kecil itu. Tadi di sini mau buka tokomu ya Pak. Nanti ini dijual gitu. Tapi saya bukan promosi. Buku yaitu pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Karena Bayi Ahmad Dahlan itu kan enggak meninggalkan karya tulis. Meninggalkan atau enggak? Tidak. Ada buku atau kitab yang disebut Kitab Fikih Jilid Telu, itu sama MM Pak Marzuki Mustamar, itu Haji Marzuki Mustamar, itu diklaim itu bukunya Bayi Ahmad Dahlan, tapi itu tidak terbukti Pak. Buku itu saja terbit 1925. Bayi Ahmad Dahlan meninggal 1923. Di cover atau kolofon buku itu tidak tertulis kalau pengarangnya itu Bayi Ahmad Dahlan. Enggak ada tulisannya kalau ini yang mengarang siapa? Bayi Ahmad Dahlan. Itu kesimpulan yang dipaksakan. Meskipun Bayi Ahmad Dahlan itu tidak pernah menulis kitab atau buku, tapi pemikiran beliau itu didokumentasikan oleh muridnya, yaitu Kiai Haji Raden Hajid. Selama 6 bulan beliau berguru langsung kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran-pemikiran beliau ditulis di dalam buku yang cukup kecil ini Pak, Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di halaman 95 sudah saya kutip di sini. Dari hadis Jibril maka memunculkan 3 disiplin ilmu. Dari hadis tentang iman maka lahir ilmu apa? Ilmu tauhid atau ilmu kalam, ilmu aqaidul iman dan seterusnya. Dari fikih atau dari hadis Islam tadi lahir ilmu fikih atau ilmu furu'. Dari hadis ihsan tadi lahir ilmu apa? Tasawuf. Muhammadiyah itu bertasawuf atau tidak Pak? Jenengan ikut thariqah apa? Syadziliyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah atau apa? Enggak ikut ya. Nah, kalau Muhammadiyah ini thariqahnya apa gitu? Ya Muhammadiyah tidak berthariqah gitu. Enggak berthariqah Pak. Enggak dibimbing oleh seorang mursyid gitu. Yang ramai kemarin di Jombang itu apa Pak? Siddiqiyah Pak, itu yang ramai itu. Intinya kita di Muhammadiyah tidak bertasawuf dengan melalui apa? Thariqah. Tapi upaya untuk pensucian jiwa atau bagaimana kita memiliki akhlak karimah itu tetap ada gitu. Sehingga Profesor Hamka Pak itu menulis buku namanya apa? Tasawuf Modern. Tasawuf modern itu penekanannya pada akhlak. Tapi tidak perlu untuk apa Pak? Masuk di thariqah tertentu.
Nggak perlu membaca zikir-zikir tertentu atau hizab-hizab apa tertentu. Tapi intinya di Muhammadiyah ada tasawuf itu. Ya meskipun tasawuf ini kan diperdebatkan Pak, itu istilah tasawuf itu. Tapi kalau teman-teman salafi tidak mau menggunakan istilah apa? Tasawuf, karena istilah tasawuf itu tidak muncul di dalam Al-Quran dan hadis itu. Tapi yang ada itu ihsan. Ihsan itu awalnya bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Pak. Jadi imannya jenengan, iman itu kan persoalan hati Pak. Keyakinannya harus dibuktikan secara fisik dengan melakukan apa? Ibadah. Misalnya jenengan sholat itu menunjukkan kalau jenengan ya muslim dan dilandasi apa? Iman. Zakat juga semacam itu. Tapi nanti endingnya itu pada ihsan. Yang dikatakan Nabi al-ihsan itu apa tadi? Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu bagaimana kita apa Pak? Berinteraksi kepada Allah di dalam ibadah. Tapi apakah kita hanya berinteraksi kepada Allah? Tidak. Butuh berinteraksi kepada manusia, kepada bapak ibu, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada teman, kepada guru. Inilah yang disebut dengan apa? Ihsan. Sehingga Nabi juga mengajarkan kalau ayam itu Bu disembelih boleh atau enggak Bu? Ayam itu diciptakan untuk siapa Bu? Untuk manusia atau untuk siapa? Boleh disembelih? Boleh gitu. Kalau kita menyembelih ayam dosa atau enggak? Tidak. Tapi penting atau enggak kita memiliki sifat ihsan ketika menyembelih ayam? Penting. Di dalam hadisnya jenengan bisa cek di Bulughul Maram Mbak. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan atas segala apa? Sesuatu. Wa idza dzabhtum, kalau engkau menyembelih fa'asinu dzibhah. Surah apa? Memperbagus menyembelihnya. Di antaranya mempertajam apa Pak? Pisau gitu. Berarti ihsan ini konsep yang bicara tentang akhlak, etika, bagaimana kita apa Pak menjadi manusia yang sempurna. Nanti dalam terminologi Muhammadiyah Pak, ihsan ini diistilahkan dengan ihsan yang berkemajuan. Ihsan yang apa? Berkemajuan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sumber ihsan di Muhammadiyah itu apa? Kalau kita lihat di Kitabul Iman, putusan tahun berapa Pak Bu tadi? 1929 di Solo ya. Ketika bicara al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya yang wajib kita percayai yaitu kita percaya kepada kitab Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an itu apa? Di Kitabul Iman di HPT kita dikatakan isi Al-Quran itu minas syawari, isinya syara'i Pak. Syara'i itu apa? Syariat. Wa makarimil akhlak, dan budi luhur atau akhlak yang mulia. Wa fadailil ahkam, dan kesempurnaan apa? Hukum. Berarti Al-Quran juga bicara tentang apa? Tentang apa? Akhlak. Tentang apa? Akhlak atau ihsan. Dan Al-Quran sendiri, Al-Quran itu kan kalamullah, ucapan Allah. Itu menyanjung Nabi yang sahibul Quran, Nabi yang memiliki apa? Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyanjung Nabi kita dengan firman-Nya bagaimana Pak Bu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka lastunisira Muhammad la'ala khuluqin azim. Betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi yang menerima
Al-Quran itu juga mempraktekkan Al-Quran di dalam keseharian. Bu, ini jawab Bu. Yang mengetahui boroknya suami itu siapa Bu? Tenang Bu. Jenengan nggih ngertos nggih. Bapak-bapak ini nggak diborok ya. Siapa? Istri itu. Karena istri itu yang bergaul dengan suami tiap hari. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi, jawabannya Aisyah apa? Kana khuluquhul Quran. Kalau engkau mau tanya bagaimana akhlaknya Nabi, ya lihatlah Quran. Berarti Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Jadi bukan hanya menyampaikan Quran, tapi Al-Quran yang betul-betul diimplementasikan di dalam apa? Kehidupan. Sehingga kalau kita lihat putusan tarjih yang bicara tentang adabul mar'ah fil Islam, ini penting Bu ya. Ibu-ibu Aisyah itu kalau punya kajian suruh ustadznya ngaji adabul mar'ah fil Islam. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan adab atau etika bagaimana wanita itu hidup dalam konteks berumah tangga, dalam konteks bermasyarakat, sampai dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di dalamnya apa? Harus punya peran secara politik gitu. Secara apa Bu? Politik. Kok aduh politik piring. Nah, kita kan Islamnya berkemajuan Pak. Yang apa Pak? Yang tetangga sebelah saja sudah jadi gubernur 2 kali Pak ya. Kita kira-kira kapan Pak? Di Bojonegoro itu bupatinya juga tetangga sebelah itu. Kita belum bisa apa Pak? Memunculkan kader kita kemudian kepilih. Tapi sebelumnya alhamdulillah itu bupatinya tapi laki-laki Bu. Itu dari kalangan kita itu. Tapi peran politik perempuan itu di Muhammadiyah sangat apa? Masih sangat rendah gitu dibanding tetangga sebelah. Ya meskipun kadang-kadang bisa dibantah, oh tetangga sebelah jumlahnya banyak, kita apa? Sedikit. Nah, di adabul mar'ah fil Islam itu disebutkan Pak Bu, bahwasanya tujuan agama itu apa? Memperbaiki budi pekerti umat manusia. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Wa fi riwayatin sholihal akhlak. Dan di dalam satu riwayat itu akhlak yang soleh itu. Jadi satu riwayat bilang makarimal akhlak, di riwayat yang lain apa? Sholihal akhlak. Ini dalam buku namanya apa Bu? Adabul mar'ah fil Islam. Sudah diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kecil itu. Itu putusan Wiradisa putusan ini Pak di HPT kita itu menarik ya. Putusan Garut 1976. Ada adabul mar'ah, maksudnya saya ingat ya. Di sini daftar isinya ada Pak, tapi isinya enggak ada. Jenengan paham atau enggak maksud saya? Di daftar isinya ada putusan khusus tarjih di Garut 1976 adabul mar'ah, tapi di HPT kita tidak ada itu. Itu ya. Terus ini yang menarik Pak. Sejak tahun 2000, meskipun ini susah Pak Bu, tapi kita warga Muhammadiyah penting untuk memahami. Muhammadiyah di dalam memahami agama itu menggunakan 3 pendekatan. Paling enggak istilah ini enggak asing untuk jenengan. Meskipun untuk paham butuh proses ya. Ngaji sekali enggak mungkin langsung bisa paham Pak. Ada bayani. Ini pendekatan pertama. Kedua burhani. Ketiga irfani. Ini sejak tahun 2000 hasil Munas Tarjih 2000 di Jakarta itu diusung 3 pendekatan.
Bayani itu maksudnya apa? Itu pendekatan yang titik tolaknya dari nas atau Al-Quran dan sunnah makbulah. Secara umum kita pakai dalam konteks ibadah. Dalam konteks apa? Ibadah. Kalau jenengan mau wudhu, Bu, menggunakan akal atau cari dalilnya, Bu? Cari apa? Cari dalilnya. Tidak cukup menggunakan apa? Akal. Anggota wudhu itu berapa, Bu? Yang wajib. Yang wajib yang disebutkan dalam Al-Quran apa saja? Faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, wamsahu bi ru'usikum, kepala. Terus wa arjulakum ilal ka'bain, apa? Kaki sampai kedua mata kaki. Ada 4. Yang menyebabkan orang berhadas apa, Pak? Di antaranya kentut. Hubungannya kentut dengan membasuh 4 anggota wudhu apa, Pak? Jenengan mendekatinya dengan akal atau dengan dalil, Pak? Bayani. Dengan apa? Bayani. Meskipun kenapa anggota wudhu itu 4, Pak, Bu? Ini terlepas riwayatnya sahih atau tidak, tapi disebutkan oleh Bayai Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Syarahnya apa? Safinatun Najah atau Sulam Safinah. Kalau di tempat saya itu membacanya orang tua-tua itu Sulam Supinah itu. Bukan Sulam Safinah, Pak. Sulam Safinah itu kan ada Safinatun Najat sama apa Sulam Taufik, tapi disingkat menjadi Sulam Safinah. Kalau sudah tatam buku ini sudah lulus S2, Pak. Lah kok S2? Yang pertama kan Safinatun Najat S1. Yang kedua Sulam Taufik S2. Guyonannya gitu, Pak. Nah, di syarahnya Bayai Nawawi Al-Bantani, yaitu namanya Kasyifatus Saja, ketika menjelaskan kenapa anggota wudhu itu 4, Pak, itu dihubungkan yaitu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dosanya Nabi Adam sampai dikeluarkan dari surga ke dunia, itu dosanya apa, Pak, Bu? Apa, Bu? Makan buah khuldi, syajaratul khuldi. Ketika Nabi Adam digoda iblis sampai makan buah khuldi, Pak, itu yang berkontribusi anggota tubuhnya apa saja? Mulut jelas makan, Bu, ya. Namanya makan ya pasti pakai mulut. Terus apa lagi, Pak? Mata, terus kaki, tangan, semuanya berkontribusi, ya. Berarti anggota tubuh yang jenengan sebutkan itu berkontribusi kepada kemaksiatan. Tapi nek sirah, Bu, Al-Quran bilang wamsahu lan musapono sapa sira kabeh biruusikum, kepala. Hubungannya kepala dengan kemaksiatan apa, Pak? Dalam kisahnya Nabi Adam. Apa, Pak? Apa? Otaknya berpikir itu, ya. Bisa juga, Pak. Tapi yang disebutkan itu, Pak, waktu Nabi Adam mau ngambil buah khuldi, buah kan rumbuk, Pak, busuk kita. Sirai apa? Menyentuh, nyenggol godong, Pak. Sehingga rambut itu nyenggol itu semuanya atau enggak, Pak? Tidak, paling kesenggol kapannya. Makanya membasuh kepala itu yang wajib tidak semua. Ini mencoba mencari rasionalitasnya, Pak. Tapi tetap kita kembalinya ke pendekatan apa? Bayani. Yang kita lakukan ketika sholat itu semuanya apa? Bayani. Mulai jenengan takbir, bagaimana tata cara takbir. Ada 2 hadis, khatwal mangkibain, sejajar dengan apa? Pundak. Hiyal udhunain, sejajar dengan apa? Telinga. Jenengan nggak bisa, Pak, pakai burhani misalnya. Oh, kalau segitu saya takbirnya lebih
tinggi saja, Allahu Akbar gini. Kenapa? Lebih totalitas untuk menyerahkan diri kepada Allah. Boleh atau enggak? Tidak boleh, tapi masuk akal Pak itu. Berarti kalau orang takbirnya segini itu pasrahnya kepada Allah semakin apa? Semakin tinggi. Tapi masalahnya ini ibadah, pendekatannya harus bayani. Yang kedua burhani. Burhani itu akal pikiran atau ilmu pengetahuan. Muhammadiyah tidak pernah anti ilmu pengetahuan. Makanya kita menerima hisab Pak. Yang ke depan ini atau sudah ini ya. Kita sudah menggunakan apa? KHGT, kalender global hijriyah tunggal. Kenapa kok Muhammadiyah menerima hisab? Karena hisab ini ta'akuli Pak, bisa dipahami rasionalitasnya. Meskipun Nabi ketika hidup itu melakukan ibadah puasa berapa Ramadan Bu? Nek saken jawab angsal wangsul Bu. Mumpi ngaji kok kon mulai. Berapa Ramadan Bu? Ibu-ibunya Bu ini khusus untuk ibu-ibu ya. Berapa Ramadan Bu? Nderek bapak 4. Jawabannya salah kok jenengan ikuti loh. 9 kali Bu. Nabi itu hidup menjalankan ibadah puasa Ramadan itu 9 kali Ramadan. Semuanya pakai apa? Ru'yatul hilal. Karena Nabi bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 apa? Yauman. Puasa suruh ru'yatul hilal. Lebaran apa? Ru'yatul hilal. Kalau mendung istiqmal. Istiqmal itu apa? Menggenapkan usia bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tidak pernah Nabi bilang sumu bil hisab, puasalah kamu dengan hisab. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Muhammadiyah pakai hisab? Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kenapa Pak? Ya, diantaranya pakai Al-Quran Pak itu. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dan juga yang dilakukan Nabi itu ta'akuli Pak, bisa dipahami rasionalitasnya. Yang ibadah itu puasanya atau cara menentukan masuknya bulan Ramadan itu Pak, puasanya. Sehingga kalau puasa itu tidak boleh dikaji ulang Bu. Oh sekarang orang puasa itu menjadikan manusia nggak produktif itu, manusia malas itu. Sebab apa? Puasa. Buktinya apa? Umat Islam kalau bulan Ramadan itu suka tidur. Didukung oleh hadis yang sebenarnya dhaif. Naumus shaim apa? Ibadah. Tidurnya orang puasa apa? Ibadah. Dengan semakin semangat apa Pak? Tidur lagi. Berarti kesimpulannya puasa menjadikan manusia tidak produktif. Boleh atau enggak puasa itu dikaji ulang? Puasa itu menurut Al-Quran itu minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Dari fajar shadiq Pak sampai terbenamnya matahari itu. Dikaji ulang. Waktu puasa tidak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dikaji ulang supaya menghasilkan kesimpulan puasa dimulai dari terbenamnya matahari dan diakhiri dari terbit fajar. Enak atau enggak Pak? Enak. Puasa sambil tidur. Bangun langsung apa? Buka. Pagi hari bisa bekerja. Boleh atau enggak Pak? Tidak boleh. Kalau ada kesimpulan itu sebelum disesatkan orang lain Pak, kita hukumi dulu apa? Sesat. Itu enggak boleh, itu enggak boleh. Kenapa? Karena ini berdasarkan Al-Quran. Dia qot'i. Qot'i itu apa?
tidak bisa dirubah gitu. Itu pendekatan burhaniyah. Irfani itu yang berkaitan dengan topik kita. Irfani itu apa? Pendekatan yang menggunakan hati nurani. Jadi ada kebenaran hati nurani, Pak. Contohnya Pak, contohnya. Jenengan biasanya kan lihat berita di TV itu. Kalau ada nenek-nenek itu sudah sepuh, Pak, itu. Usia 60 ke atas itu. Nyuri singkong miliknya apa, Pak? PT atau pabrik, Pak. Kemudian dibawa ke meja hijau, diadili gitu. Divonis 2 tahun. Dia pencuri, Pak, itu. Dan memang tujuan PT itu supaya bikin jera gitu. Sesuai KUHP, Pak, mungkin betul gitu. Karena dia terbukti apa? Mencuri. Tapi hati nurani yang jenengan bicara bagaimana? Putusan ini adil atau enggak, Pak? Enggak adil. Wong koruptor saja itu pencuri uang rakyat, Pak. Itu hanya divonis berapa tahun? Nah, yang tadi, Pak, nenek-nenek yang sudah tua cuma nyuri singkong kok divonis apa? 2 tahun. Itu kan berarti ada kebenaran hati nurani. Sehingga Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan. Termasuk dalam konteks adab atau akhlak itu pendekatannya apa? Irfani. Saya kasih contoh, Pak, Bu. Kalau jenengan sholat, kalau jenengan apa? Sholat. Salah satu syaratnya itu kan satrul aurah, menutup aurat. Dalam hadis yang ada di Bulughul Maram kan, innallaha la yaqbalu sholata haidin illa bihimar. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholatnya haidin, itu wanita yang sudah haid, Bu. Maksudnya sudah balik, illa bihimar, kecuali dengan menutup kepalanya. Berarti kalau wanita sudah balik, sholatnya itu kepalanya masih terbuka, tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum apa? Inda kulli masjidin. Ini perintah apa, Pak, Bu? Wahai anak Adam, khudhu, ambillah zinatakum, perhiasanmu, inda kulli masjidin, ketika di masjid. Ngapain? Kan kita sekarang di masjid. Secara khusus ini bicara ibadah sholat, karena masjid itu tidak dibangun kecuali untuk apa? Untuk sholat. Maksudnya khudhu zinatakum inda kulli masjidin itu sama dengan inda kulli sholatin fil masjid, ketika apa? Sholat di masjid. Berarti menutup aurat itu hukumnya apa, Pak, Bu? Wajib. Termasuk syarat sahnya apa? Sholat. Berarti kalau ada orang sholat tidak menutup aurat, tidak apa? Tidak sah. Auratnya laki-laki, Pak, itu auratnya apa, Pak? Batasannya. Pernah dibahas di HPT kita itu ketika bicara tentang sirwal kasyafah hisbil waton. Sirwal itu jadi bahasa Jawa, Pak, suwal. Sirwal itu jadi apa? Suwal. Ini serius ini. Hizbul Waton anak Hawi dulu kepanduan itu celananya identik celana pendek atau panjang? Pendek. Wong kepanduan itu kan dari mana, Pak? Dari barat itu. Itu kan yang dibawa oleh Belanda, Pak, di Indonesia gitu. Mbah Ahmad Dahlan ketika melihat kepanduan di Kesultanan Surakarta itu tertarik. Kemudian apa? Masuk kepanduan di Muhammadiyah, dikasih nama apa? Hizbul Waton. Itu di Muhammadiyah murid-murid SMP itu dulu ya masih apa? Celana pendek atau katoan.
Itu bagaimana fatwanya Majelis Tarjih di APT Jilid 1, Pak? Fatwanya tetap menganggap bahwasanya aurat laki-laki itu antara surah perut, warukbah dan kok perut apa? Pusar ya. Dan apa? Lutut itu. Lutut itu jengol, Pak. Atau podo wae? Podo wae ya. Berarti auratnya laki-laki itu cuma antara pusar sampai apa? Lutut. Berarti kalau jenengan sholat cukup menutup pusar dengan lutut, Pak, sah atau enggak? Sah itu, sah. Secara bayani, secara apa? Bayani. Kan dalilnya cuma gitu tuh, Pak. Sah atau enggak? Sah secara fikih. Secara burhani masuk akal atau enggak, Pak? Kenapa, Pak, masuk akal? Hah? Iya, tergantung. Nek cuacanya dingin kayak sekarang yuk kademen. Tapi nek cuacanya lagi panasnya kemarin, Pak, sebelum turun hujan itu. Wah, kopi gak umum ya. Itu pasti masuk akal itu. Masuk akal, Bu ya? Jenengan sholat, Pak, sambil belejet itu lebih khusyuk, Pak. waktu itu berarti kalau akal itu sesuai dengan kepentingan, Pak. Sesuai dengan keadaan. Tapi kalau pendekatan kita irfani gitu, pendekatan kita apa? Irfani, layak atau enggak jenengan menghadap Allah, bermunajat kepada Allah gak kelamben, Pak. Wong bapake sing budal ngaji koyo ngene wae tetep kelambenan, Pak ya, nyecis kok. Apa maneh di sini apa? Menghadap Allah. Makanya itu penting pendekatan irfani, Pak. Pendekatan apa? Irfani. Kesopanan, etika. Maka adab sholat, Pak, nggak ada ulama. Ulama itu tahu kalau secara fikih namanya aurat laki-laki itu antara pusar sama lutut. Tapi nggak ada ulama yang bilang kalau pergi ke masjid boleh belejet gitu. Nggak ada. Wonten apa mboten, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Itu pendekatan apa? Irfani. Pendekatan apa? Irfani. Dan sehingga Muhammadiyah itu menggunakan 3 pendekatan ini, Pak, dalam memahami apa? Agama gitu. Jelas ya? Tapi yang biasanya ditanyakan, Pak, oh katanya Muhammadiyah mengusung pendekatan irfani, tapi kalau baca sholawat di sholat itu kok nggak pakai sayyidina? Kalau kita pakai sayyidina itu kan lebih memuliakan, punya etika sopan santun kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa tidak, Pak? Ya karena sholat itu wilayah ibadah makhdhuh. Lebih dominan pendekatan apa? Bayani. Dan ketika Nabi mengajarkan bagaimana bacaan sholawat, sebagaimana dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah disebutkan di kitab kitabnya imamnya Imam Syafi'i, kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, di sana ternyata bacaan sholawat yang diajarkan kepada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi itu ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa sayyidina. Nanti kalau kita pakai irfaninya, Pak, bertentangan dengan bayani, sehingga kita tidak pakai. Tapi kalau kita di luar sholat boleh atau enggak? Sebagian warga Muhammadiyah kuwaku, Pak, itu. Di Bojonegoro itu yang kuwaku banyak, Pak. Tapi biasanya yang enggak baca HPT dia gitu. Pokoknya menurut Ustadz ini gini-gini enggak boleh kok gitu. Padahal di HPT kita Sayyidina itu ada di Kitabul Iman, ada di Kitabul Hajj, Pak. Saya cek itu ada 3 kali. Jenengan nanti lihat sendiri ya. Sebelum saya tutup, cepat sekali tuh, Pak, waktu ini. Maksudnya sebelum saya tutup tetap ada apa? Dialog. Kita coba lihat bukunya Mbah Hasyim Asy'ari. Bukunya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari.
Mbah Yai Ahmad Dahlan dengan Mbah Hasyim Asy'ari ini kan satu guru, Pak. Dulu pernah belajar kepada Mbah Soleh Darat atau Umar Samaroni. Umar apa? Semarang. Muridnya Darat itu karena ada desa, Pak, di sana di Semarang Utara itu memang namanya Darat gitu, karena tepi laut. Darat itu maksudnya daratan. Sehingga Mbah Soleh ini terkenal dengan nama Mbah Soleh Darat gitu. Punya 3 murid yang semuanya menjadi tokoh gitu. Ya termasuk R.A. Kartini, Pak. Berarti Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, R.A. Kartini, Bu, itu tokoh emansipasi. Kata bapaknya pria atau Bu? R.A. Kartini itu tokoh emansipasi. Ya, wanita. Itu dulu muridnya Mbah Soleh apa? Darat. Jadi Mbah Soleh Darat itu disebut maha gurunya Islam apa? Nusantara. Maksudnya Islam yang ada di Nusantara, bukan Islam Nusantara yang jadi madzhab sendiri itu ya. Nah, salah satu buku yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari ya, itu bukunya Adabul Alim wal Muta'allim. Adabul apa? Alim wal Muta'allim. Bicara tentang pentingnya apa? Adab. Di muqaddimah gitu. Kelihatan? Enggak? Mati? Sudah? Tambah? Ya. Di muqaddimahnya itu diawali dengan adab. Benar. Ada riwayat dari Aisyah ya. Rasulullah bersabda, haqqul waladi alal walidi an tuhsina ismahu. Haknya orang tua atas anaknya, Pak. Itu kalau punya anak suruh ngasih nama yang baik, yang bagus. Terus diantaranya wa an tuhsina adabahu. Ini yang menjadi poin kita. Orang tua itu harus mendidik anaknya supaya beradab. Sehingga kewajiban orang tua itu sebelum anaknya pandai itu dididik apa? Adab dulu. Terus katanya Ruwaim ketika menasihati anaknya, ya bunayya ij'al ilmaka milhan. Ya bunayya do anak ingsun ij'al dadi ana sapa sira ilmaka en ilmu ira milhan ing uyah. Di ilmu itu harus kayak apa, Pak? Uyah, garam. Sifatnya garam itu apa? Bikin asin, Bu ya. Tapi bukan asinnya itu ya. Tapi dia bisa mempengaruhi orang lain. Terus pokoknya masakan apa, Bu? Pokoknya dikasih garam tetap rasanya apa? Asin. Berarti orang yang berilmu, ilmunya harus apa? Memberikan pengaruh pada orang lain itu. Harus memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang disebut al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sifatnya apa, Pak? Kayak garam gitu. Ya, contohnya ilmu yang bermanfaat itu ketika diajarkan kepada orang lain. Tapi kalau ilmu disimpan untuk diri sendiri, iso ngasini wong liya napa mboten? Mboten saged. Wa adabaka daqiqon, adabmu itu wa adabaka lin adab ira daqiqon ing glepung. Berarti orang yang alim itu adabnya, Pak, etikanya itu harus jadi apa? Dakik. Dakik itu apa? Glepung. Glepung itu buat apa, Pak? Bu. Ibune ini sing ahli. Didamel napa, Bu? Glepung. Damel apa, Bu? Ya bermakanan. Berarti orang yang berilmu itu dengan adabnya orang lain jadi kenyang. Jadi kenyang nama betul? Iya, tapi kalau ada orang alim, ngaku alim itu, tapi jadi menjadikan orang lain itu tidak kenyang, malah apa, Pak? Lapar.
dodolan es wis payu to Kang wis didol wae nek ora payu ya tak. kita enggak mau ke sana Pak. Itu intinya, maksudnya apa? Orang alim itu adabnya harus apa? Jadi dakik. Jadi apa? Tepung. Ini pesannya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu. Dan Mbah Ye Ahmad Dahlan. Sebelum kita tutup ya, tanya jawab maksudnya tutup ya. Itu ternyata ketika memahami Islam itu, yang adab itu menjadi apa Pak? Tepung tadi. Itu diimplementasikan dalam dakwah apa? Sosial. Dalam dakwah apa? Sosial. Sehingga Mbah Ye Ahmad Dahlan ketika memahami Al-Ma'un Pak, teologi Al-Ma'un, itu tidak sekedar Al-Ma'un ini dihafalkan, dikaji maknanya, dikaji apa? Tafsirnya. Tapi betul-betul Al-Ma'un ini sudah kita praktekkan atau belum? Makanya Mbah Ye Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Ma'un itu butuh waktu berapa Pak? Ada ini di sini. Maksudnya keterangan ya Pak, Haji Raden Haji. Butuh 3 bulan. Salah satu muridnya yaitu Haji Raden Suja, tokoh PKU, itu protes Mbah Ye Ahmad Dahlan kita sudah hafal. Sudah tahu apa? Tafsirnya. Maknanya sudah. Secara tajwid kita juga sudah fasih. Terus Mbah Ye Ahmad Dahlan bilang, apakah kamu sudah mengamalkan? Jawabannya belum. Mbah Ye Ahmad Dahlan apa langsung keluar cari anak miskin, dikasih baju, disantuni dan seterusnya ya. Anak orang miskin dan anak apa? Yatim. Nah, teologi Al-Ma'un ini yang menjadi apa Pak? Spirit Mbah Ye Ahmad Dahlan dalam mengembangkan dakwah Pak. Sehingga sejak Mbah Ye Ahmad Dahlan, Mbah Ye Muhammadiyah ini bergerak di 3 bidang ini. Feeding, menyantuni fakir miskin. Healing, bergerak di dunia kesehatan. Schooling, bergerak di dunia apa? Pendidikan. Artinya dakwanya Mbah Ye Ahmad Dahlan ketika memahami adab. Adab itu tidak hanya bicara tentang apa? Sopan santun, tapi adab itu bicara bagaimana tadi agama itu bisa menjadi apa Pak? Dakik kalau istilahnya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu apa? Gelepung atau tepung, mengenyangkan orang lain. Kita bicara Al-Ma'un kok masih miskin. Makanya tadi majelis ekonomi tadi luar biasa kan Pak itu. Itu kan berangkat dari Al-Ma'un. Tidak hanya ngaji kayak saya, tapi juga harus ada aksi yang nyata. Sehingga Islam yang berkemajuan yang digambarkan Muhammadiyah itu berangkat dari adab. Adab harus disertai dengan apa? Ilmu, dan itu nanti memunculkan apa? Peradaban. Peradaban itu kan dari kata adab Pak. Berarti orang semakin memiliki peradaban, adabnya, sopan santunnya harus apa? Bagus. Sopan santunnya harus bisa menyelesaikan apa Pak? Kemiskinan dan seterusnya itu. Itulah yang disebut apa? Islam berkemajuan dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Mungkin itu saja ya. Untuk selanjutnya kita buka apa? Tanya jawab ketarjian Pak. Oke. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Para jemaah, monggo ada langsung bisa mengajukan apa yang menjadi pertanyaan atau soal. Monggo Bapak Ibu langsung kalau ada pertanyaan untuk penjelasan kepada para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Tadi Muhammadiyah itu ada 3 pendekatan: bayani,
yang kedua, yang ketiga itu mandi. Badan tidak irfani. Yang saya tanyakan tentang irfani dan etikanya. Ketika sholat tadi disampaikan bahwa kalau sholat orang laki-laki auratnya itu pusat sama lutut. Itu kan kata tadi kurang sopan. Lah, ini yang saya tanyakan di sini. Orang musafir, orang yang dalam perjalanan atau orang misalnya orang di sawah, itu kan pakainya cuma satu. Nah, untuk sholat itu cuma itu yang dipakai itu untuk didirikan sholat. Kadang itu ya cuma. Apakah itu kurang baik atau sah? Ya. Itu yang kedua. Pertanyaan kedua. Ini masalah sholat Jumat. Ini di luar konteks dari pengajian ini. Salah sholat Jumat yang kita ketahui yang sudah berjalan itu ketika ada adzan Jumat itu kadang-kadang di masjid-masjid kita itu menunggu selesai adzan baru sholat sunat. Nah, padahal mendengarkan adzan itu hukumnya sunnah, tetapi mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Nah, yang saya tanyakan, bolehkah atau yang mana yang baik itu? Apa yang langsung sholat atau menunggu adzan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ya. 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 Terima kasih ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan pakaian sholat bagi orang yang ada di sawah. Di sawah itu kan biasanya bawa salin atau enggak, Pak? Rata-rata tidak ya. Kalau misalnya tidak bawa salin, yang dipakai baju itu boleh atau enggak? Ya boleh, tapi syaratnya tetap bajunya harus suci dari najis. Dari apa? Dari najis. Soalnya syarat sholat itu apa? At-thaharah minal hadas wan najasah. Thauban wa buq'atan, terus apa, Pak? Wa badanan. Orang itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wan najasah dan najis di tiga tempat. Yang pertama thauban, di bajunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa thiyabaka fatahhir. Baju itu suruh apa? Mensucikan. Wa buq'atan, tempatnya juga harus apa? Suci itu. Tempatnya harus apa? Suci. Sehingga Nabi melarang sholat itu di hammam, Pak. Hammam itu apa? Tempat mandi atau tempat WC itu. Tidak boleh digunakan untuk apa? Sholat. Dalam hadisnya kan Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi itu, dijadikan bagiku bumi itu tempat sholat wa tahura, dan alat bersuci. Tapi dikecualikan, diantaranya apa? Hammam. Hammam itu apa? Kamar mandi. Itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Kenapa? Karena tempat itu najis.
Terus tadi kan badan juga tidak boleh kena apa? Najis. Sehingga Nabi ketika menjelaskan wanita yang haid, Bu, kata Nabi kalau haid itu datang tinggalkanlah sholat da'is sholat. Wa idza adbarat, kalau apa? Haid itu sudah lewat, faghtasili, suruh apa? Mandi. Karena apa? Orang haid itu badannya tidak apa? Tidak suci sebelum apa? Mandi. Sehingga disimpulan ketika kita sholat harus tidak ada najis di 3 hal tadi. Di badan kita, tempat sholat kita, terus apa? Pakaian kita, itu pakaian kita. Kalau konteksnya orang yang di sawah, Pak, selama bajunya itu tidak kena najis, dia yakin nggak kena najis, itu tidak apa. Meskipun sebagian orang, Pak, ada yang was-was itu. Was-was itu kalau sholat itu dia pakai sarung gitu, nggak mau pakai celana. Itu saya nggak paham, Pak. Itu karena dia mungkin kalau kencing yang celana itu nggak cebok atau memang was-was gitu. Ada yang semacam itu, Pak, ya. Itu tidak harus gitu. Tidak harus model semacam itu. Kita boleh pakai satu pakaian, tidak perlu ganti, tapi harus yakin kalau ini terbebas dari najis. Kalau ada najisnya tentu tidak boleh digunakan apa? Sholat itu. Tapi kalau jenengan misalnya setiap sholat pakai baju yang bersih, Pak, gitu, boleh atau enggak? Boleh gitu. Makanya kan khudhu zinatakum. Al-Quran bilang zina. Kriteria zina itu ya bajunya yang paling bersih. Tapi ini wilayahnya adab, Pak. Meskipun kita pakai baju yang biasa saja gitu, selama tidak kena najis ya berarti enggak apa-apa. Lebih baiknya ya tadi khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Sehingga Nabi ketika mengajarkan sholat Jumat suruh pakai pakaian yang terbaik. Wa yalbas ahsanahu. Kemudian ketika Idul Fitri dan Idul Adha juga sunnahnya apa? Pakaian yang terbagus. Tapi kriteria terbagus itu bukan yang paling baru dan paling mahal. Kalau ibu-ibunya itu Idul Fitri, Bu, ya, cocokan sama tetangganya atau sampingnya. Bu, jenengan tumbase pinten? Oh, nggih kula niki. Bukan semacam itu. Yang penting dianggap bagus, layak gitu. Tapi kriterianya tidak harus mahal dan yang paling baru itu ya. Memang ada kesunahan, tapi itu hanya wilayah adab saja gitu. Tapi kalau kita yakin, Pak, baju saya nggak kena najis, ya berarti sah untuk sholat. Termasuk ketika kita di sawah itu ya. Yang kedua, Pak, itu yang jenengan tanyakan itu sudah ada di TJA, Pak. Tanya jawab agama. Biasanya kalau kita masuk masjid, itu kan sunnahnya apa, Pak? Tahiyatul masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli apa? Raka'atain." Kalau seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis, janganlah ia duduk hatta yusalli raka'atain, sampai dia sholat 2 rakaat. Mazhab Dohiri diantaranya Al-Imam Ibnu Hazm, Pak, dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kalau sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib gitu. Jadi orang masuk masjid wajib tahiyatul masjid. Tapi susah juga, Pak, pandangan ini. Sehingga jumhur ulama berpandangan tahiyatul masjid itu tidak wajib. Kenapa? Karena dipalingkan oleh hadis A'rabi, Pak. Ketika orang Arab Badui sopwan kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat?" Ya Rasulullah, apa yang difardukan kepadaku daripada salat? Nabi cuma jawab apa? As-shalawatul khamsu. Salat 5 waktu, atau dalam riwayat yang lain khamsu shalawatin
fil yaum wa lailah. 5 salat sehari semalam. Hal alayya ghairuha? Ya Rasulullah, apakah ada yang lain? La illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan salat apa? Tatawwu. Berarti dari sini salat yang wajib itu ya hanya salat 5 waktu. Hadis tadi itu bertentangan dengan hadis yang memerintahkan kita untuk apa? Menjawab azan. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau mendengar Nabi bersabda, "Idza sami'tumul muadzina," kalau engkau mendengarkan apa? Muadzin, faqulu, maka ucapkanlah mithla ma yaqul, apa sebagaimana yang ia ucapkan. Makanya menjawab muadzin itu mengikuti ucapannya, kecuali apa Pak? Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Lah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu. Tapi selain itu mengikuti muadzin. Nah sekarang Pak, ada 2 hal yang bertentangan. Yang pertama masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Yang kedua menjawab adzan. Dua-duanya dikompromikan, bisa atau enggak? Di tarjih itu ada metode sinkronisasi, Pak. Sinkronisasi itu ada 2 dalil yang bertentangan atau ta'arud, Pak. Ta'arud itu atau tanaqud. Ketika ada dalil yang bertentangan, yang pertama itu namanya thariqatul jam'i wa taufiq, Pak. Diharmoniskan dua-duanya supaya bisa diamalkan. Contohnya, Pak, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, ya. Doa iftitah itu apa? Allahumma ba'id. Hadis Ali ibn Abi Thalib rawahu Muslimun, Pak, Nabi mengajari doa iftitah itu apa? Wajjahtu, Pak, wajjahtu. Ini 2 hadis kok bertentangan? Tidak ditarjih, Pak. Dua-duanya diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Oh, berarti disimpulkan Nabi kadang-kadang Allahumma ba'id, kadang-kadang wajjahtu. Itu di HPT kita, HPT jilid 3, Pak. Nanti jenengan baca di muqaddimah, itu namanya tanawwu fil ibadah. Muhammadiyah mengakui pluralitas dalam pelaksanaan ibadah itu hukumnya boleh selama hadisnya masuk kriteria sunnah apa Pak? Sahihah. Masuk hadis sahih atau hadis hasan, boleh. Itu ya. Contohnya yang lain apa? Ambil di bacaan sholat kita, Pak. Kalau jenengan rukuk bacanya apa, Pak? Apa, Bu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang lainnya apa? Subhana rabbiyal azim. Atau kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Iktidal juga sama. Ada doanya banyak. Yang jenengan biasa apa? Iktidal. Rabbana walakal hamd. Boleh. Atau Allahumma rabbana walakal hamd, boleh. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Hadis-hadis ini tidak dipertentangkan. Yang kedua, Pak, kalau tidak bisa disinkronkan, itu terpaksa harus ditarjih. Ditarjih itu apa? Hanya memilih satu dalil yang dianggap paling kuat. Yang tidak diamalkan itu namanya marjuh, Pak. Berarti ditinggalkan, tidak diamalkan. Nah, istilah tarjih di Muhammadiyah itu asalnya dari sini, Pak. Tapi dalam perkembangannya tarjih di Muhammadiyah itu mengalami perkembangan. Maksud tarjih itu sama dengan ijtihad, yang mana tidak harus ada dalilnya. Kalau tarjih kan hanya digunakan untuk apa, Pak? Menyeleksi mana dalil yang lebih kuat. Kalau tidak bisa, Pak, ditempuh nasakh. Nasakh itu apa? Ada yang menghapus itu nasikh, yang dihapus apa, Pak? Mansukh. Yang disebut nasakh itu apa, Pak? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Mengangkat
dalil syar'i dengan dalil yang datang belakangan, itu disebut apa? Nasakh. Contohnya apa? Ziarah kubur. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang apa? Disuruh. Berarti larangan itu mansuh. Perintahnya itu nasikh. Kemudian kalau nggak bisa itu tawakuf. Tawakuf itu apa? Menghentikan penyelidikan. Karena dianggap belum mendapatkan keterangan yang dianggap apa Pak? Kuat. Di tarjih itu dulu kunut witir itu tawakuf Pak. Tapi dibahas di Munas Malang ya 1989. Kunut witir itu dinyatakan ghairu masyru', tidak disyariatkan. Itu saya punya putusannya Pak. Meskipun sebagian masjid-masjid teman-teman salafi kan ada kunut witir juga, ada kan? Kunut witir Pak, kunut witir. Kunut yang dilakukan kalau dalam mazhab Syafi'i itu ketika sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, malam ke-16 itu ada kunut apa? Witir. Tapi kalau di Muhammadiyah ghairu masyru', tidak disyariatkan. Gitu ya. Dulu pernah tawakuf, tapi setelah tawakuf dikaji lagi, menempuh jalur tarjih Pak, menguatkan dalil yang dianggap apa? Kuat. Kembali ke pertanyaannya jenengan Pak. Berarti kalau ada dua dalil, yang pertama dalil tahiyatul masjid, yang kedua dalil apa? Menjawab adzan. Yang ditempuh mengharmoniskan atau mentarjih Pak? Kalau mentarjih tadi kan ada khotib khutbah. Khotib khutbah itu kan baru. Kalau azan itu kan khotib masih duduk tuh Pak. Masih duduk, belum apa? Belum khutbah. Tapi kalau khotibnya sudah khutbah, itu ada hadis khusus, hadis Sulaik Pak. Sulaik Al-Ghatafani itu sholat Jumatnya berangkatnya terlambat Pak. Nabi sudah khutbah. Tapi dia langsung duduk. Sama Nabi ditanya, hal sholaita, apakah engkau sudah sholat? La ya Rasulullah, belum. Kum fasolli, kalau gitu apa? Sholat. Berarti kalau orang terlambat, khotib sudah apa Pak? Khutbah itu tetap ada kesunahan tahiyatul masjid gitu. Tapi yang jenengan tanyakan tadi, pertentangannya atau ta'arudnya itu ke masalah apa? Tahiyatul masjid atau jawab adzan gitu. Dua-duanya sunnah kalau menurut jumhur ulama. Kalau di fatwa tarjih Pak, ditempuh al-jam'u wa taufiq, diharmoniskan. Cara kita bisa mendapatkan dua keutamaan ini bagaimana? Berdiri dulu, menjawab adzan, habis adzan selesai baru tahiyatul masjid. Nanti kalau jenengan langsung duduk kan tahiyatul masjidnya kan harus dilakukan sebelum apa? Duduk. Karena hadisnya kan fala tajlis, enggak boleh apa? Duduk. Fala yajlis hatta yusolli apa? Rakaatain. Jadi kalau Muhammadiyah jawabannya gitu. Itu ada di fatwa tarjih. Sama mungkin yang dipraktikkan di sini gitu ya. Kenapa kok berdiri? Supaya dapat dua-duanya. Fadilah jawab adzan dan juga tahiyatul masjid. Tapi kalau jenengan tarjihkan tahiyatul masjid, nanti adzannya sudah selesai itu ya. Oke. Yang lainnya? Terima kasih. Kami mau bertanya tentang salam dalam sholat. Di Muhammadiyah ini banyak sekali salam
teman yang khusus salam. Saya lihat di HPT itu menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh termasuk turun malam. Nah, di kalangan Muhammadiyah sendiri saya sering mendengar ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada 3 versi salam. Yang kedua, masalahnya dalam salat. Saya sering melihat orang itu begitu datang salat, berdiri langsung Allahu Akbar. Nah, posisi atau kedudukan niat itu gimana? Bagaimana kalau niat itu dibarengkan dengan mengangkat tangan, yaitu Allahu Akbar? Tuh, apakah ini termasuk juga salah? Atau yang kedua, berdiri dulu sebentar, menenangkan pikiran, niat dalam hati, baru takbir. Jadi yang saya lihat itu orang datang langsung Allahu Akbar. Dan niatnya gimana? Gitu ya. Ini. Ya, dalam hal ini mohon penjelasan supaya di kalangan Muhammadiyah ini tidak ada salam yang bermacam-macam. Yang ketiga, bagaimana hukumnya menyalahkan orang yang bunuh diri? Terima kasih. Langsung. Ya, sudah banyak 3 pertanyaan. Ya, yang pertama Pak, salam di dalam sholat di HPT lama atau jilid 1 Pak? Ini kita bicara jilid 1 dulu. Itu kesimpulannya salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan ke kiri. Jadi dua-duanya apa? Lengkap. Jenengan bisa cek ya. Ini biar ini Pak. Di Kitabus Shalah putusan 1929. Salam itu bagaimana? Qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap atau enggak? Lengkap. Dicek dalilnya Pak. Dalilnya dari mana? Betul yang jenengan sampaikan tadi. Majelis Tarjih mengutip kitab Bulughul Maram. Yang ditulis oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr. Beliau berkata, "Sholaitu ma'an Nabi." Saya pernah sholat bersama Nabi. Fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap atau enggak? Lengkap. Wa an shimalih ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap atau enggak? Lengkap. Berarti ke kanan lengkap, ke kiri lengkap. Tarjih kita memberikan keterangan dari mana ini? Qalahu fi Bulughil Maram. Hadis ini disebutkan dalam Bulughul Maram. Yang menarik Pak, yang menarik. Ini kan 1929. Pengarang Bulughul Maram itu mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Nanti kalau jenengan punya kesempatan ke Mesir, bisa berkunjung ke makamnya Imam Syafi'i Pak. Ada namanya Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu di kawasan namanya Sayyidah Aisyah Pak itu. Di sana itu ada Masjid Imam Syafi'i, di dalamnya ada kuburannya Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i Pak. Pengarang kitab Fathul Wahhab. Beberapa meter itu ada kuburannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu kawasan itu ulama-ulama Syafi'i semuanya Pak. Nanti agak jauh lagi Pak, ada
Al-Imam Waqi. Jenengan pernah dengar Waqi ya? Yang Imam Syafi'i melakukan maksiat itu, Pak. Syaqautu ila Waqi isu akhifdi. Saya mengadukan apa? Kepada guruku karena hafalan saya rusak itu. Kepada Imam Waqi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia ngasih tahu saya, ngasih petunjuk kepada saya supaya meninggalkan apa? Maksiat. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia ngasih tahu saya kalau ilmu itu nurun. Ilmu itu apa, Bu? Nurun. Nurun itu nyontek, Bu. Cahaya. Itu dulu kalau kita di pondok, Pak. Al ilmu nurun. Ilmu itu nyontek. Al ilmu nurun itu maksudnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Kalau cahaya Allah itu tidak mungkin dikasihkan kepada orang yang melakukan maksiat. Ibnu Hajar itu mazhabnya Syafi'i, Pak. Tapi kalau jenengan cek di Bulughul Maram, karena saya juga ngajar Bulughul Maram, Pak. Dulu waktu kuliah juga pernah hafal, tapi sekarang ya situlah. Hafalan itu kalau nggak diulang-ulang kan lupa juga, Pak. Ya, saya ngajar Bulughul Maram, jenengan cek hadis tentang salam itu cuma hadis Wa'il ibn Hujr, tidak disebutkan hadis yang lain. Berarti menunjukkan Ibnu Hajar itu menyelisih pendapat mazhabnya, Pak. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i salam itu tidak disunahkan tambahan wa barakatuh. Jenengan nggak perlu baca kitab mazhab Syafi'i, cukup dilihat di masjid di Indonesia, Pak, selain Masjid Muhammadiyah. Pasti kalau salam itu tidak lengkap. Hanya assalamualaikum warahmatullahi. Padahal riwayatnya itu banyak, Pak. Ada 16 sahabat yang meriwayatkan salam tidak lengkap. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, hadis Wa'il ibn Hujr yang salamnya lengkap versi HPT jilid 1, apakah hadisnya dhaif, Pak? Tidak, hadisnya sahih. Dikuatkan oleh pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, tadi. Rawahu, coba ini kalau saya bacakan, Pak. Li hadithi Abi Dawud bi isnadin sahihin. Kalau jenengan lihat di Bulughul Maram, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis niki riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Berarti Ibnu Hajar berpandangan hadisnya apa? Sahih. Meskipun HPT kita, Pak, itu salamnya lengkap. Alhamdulillah banyak warga Muhammadiyah itu yang enggak ngamalkan, Pak. Alhamdulillah itu enggak ngamalkan. Sampai tahun 2010, Pak, di Monas Tarjih di Malang, 2000 berapa, Pak? 10. Dibahas tentang salam. Salam sesuai HPT jilid 1 yang tidak diamalkan warga Muhammadiyah berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr, itu sah atau enggak hadisnya? Diteliti ternyata masih dianggap apa? Sahih. Tapi bagaimana salam yang tidak lengkap? Ternyata hadisnya juga lebih banyak, sahih juga. Berarti ditempuh apa tadi? Al-jam'u wa taufiq. Berarti Nabi kadang-kadang salamnya lengkap, kadang-kadang tidak. Dua-duanya boleh diamalkan. Itu namanya tanawwu fil ibadah. Dua-duanya apa? Boleh diamalkan. Sehingga praktiknya dulu Nabi kadang salamnya lengkap, kadang tidak. Terus nanti jenengan cek di tuntunan sholat 5 waktu HPT jilid 3, Pak. Hasil Munas Tarjih ke-29 di Jogja, Pak, di Jogja. Munas Tarjih, Pak, bukan muktamar ini. Ini Munas Tarjih. Ke-29 di Jogja, Pak. 2015, cek di HPT jilid 3. Di sana dijelaskan salam juga boleh dua versi. Dua-duanya lengkap atau tidak lengkap. Cumanya yang versi yang ketiga yang jenengan sebutkan tadi, yang ke kanan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ke kiri assalamualaikum
warahmatullahi. Itu betul Pak, ada di kitab sifat sholat Nabi Syekh Nasruddin Albani. Tapi sayangnya kalau di majelis tarjih yang itu belum ditarjihkan. Sehingga idealnya kalau kita di Muhammadiyah silahkan salamnya lengkap atau tidak lengkap. Tapi kalau yang ke kanan lengkap, ke kiri yang enggak lengkap, itu yang belum ada putusan tarjih yang ke sana Pak. Berarti boleh dua versi saja. Versi ketiga jangan diamalkan. Meskipun kita tahu itu ada ulama yang mensahihkan, yaitu Syekh Nasruddin Albani. Itu ya. Itu tentang salam. Terus yang kedua, apa tadi? Apa Pak? Apa Pak? Sing nomor kali? Lupa saya. Ya, niat, baru ingat. Niat itu kalau mazhab Syafi'i Pak, niat itu rukun. Niat itu apa? Rukun. Enggak, saya ngomong mazhab Syafi'i dulu Pak. Mazhab Syafi'i dulu. Niat itu jenengan baca sulam Safinah Pak, atau di Safinatun Najatnya. An-niyatu lughatan qasdus syai'. Niat itu secara bahasa apa? Menyengaja sesuatu. Maksudnya apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu diiringi dengan perbuatan. Kalau dalam hati dulu baru dilakukan, itu namanya azam Pak, atau azm. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, oh saya mau berangkat haji, sudah nabung, sudah daftar gitu. Ketika belum dilakukan itu azam, bukan niat. Kalau jenengan disebut niat ketika ya melakukan manasik haji Pak, labaika umrotan atau labaika hajan sesuai dengan haji jenengan, berarti sudah di sana, itu yang disebut apa? Niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu disebut rukun. Rukun itu di dalam ibadah atau di luar ibadah Pak? Di dalam. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, orang niat itu ketika takbir Pak. Kenapa? Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Jadi tangan diangkat, lisan apa? Bilang Allahu Akbar, hati niat Allahu Akbar. Gini Pak, bisa atau enggak? Ini dalam satu klikan Pak, bisa atau enggak? Ya itu kadang-kadang yang enggak jadi Pak. Allahu Akbar, enggak jadi nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak jadi. Itu selama dia enggak imam Pak, itu enggak masalah itu. Tapi kalau dia jadi imam, sudah Allahu Akbar, makmumnya sudah takbir terus enggak jadi, ya, itu mesti makmumnya kecewanya bukan main Pak. Tapi dia berlebihan dalam beragama Pak. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu cukup apa Pak? Mengonekkan. Kalau tidak connect secara tepat tidak masalah. Itu kalau menganggap rukun. Di HPT jilid 1 ini bunyinya Pak. Di HPT kita dikatakan idza qumta ila sholati faqul Allahu Akbar mukhlishan niyataka lillah. Apabila engkau mau melakukan sholat, ucapkanlah Allahu Akbar mukhlishan, hale ngikhlasake niyataka ing niat ira lillahi mung krana Allah. Seakan-akan niat itu rukun sebagaimana mazhab Syafi'i. Tapi praktek secara umum warga Muhammadiyah itu niatnya pasti sebelum takbir. Kalau niatnya sebelum takbir Pak, itu bukan rukun tapi syarat. Tapi apa? Syarat. Syarat itu kan kita lakukan sebelum ibadah. Syarat sholat apa?
wudu atau suci dari hadas ya. Jenengan wudunya kan sebelum sholat. Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jenengan nggak mungkin Allahu Akbar menghadap ke timur baru barat. Wonten apa mboten Bu? Tiyang sing kados niku Bu. Allahu Akbar cik madhep ngetan. Baru apa? Madhep kiblat. Enggak ada. Kenapa? Karena ini syarat. Berarti secara umum kita menempatkan niat itu sebagai syarat. Sebagai syarat, Pak. Kenapa? Karena kita lakukan sebelum takbir. Nah, sholat itu kan definisinya apa, Pak? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir. Oleh sebab itu, jenengan cek nanti HPT jilid 3 gadah enggak ada. Terus pokoknya yang punya itu nanti cek tuntunan sholat 5 waktu, Pak. Tadi putusan tahun 2015 di Jogja. HPT jilid 3, Pak ya. Di sana dijelaskan jumhur ulama selain mazhab Syafi'i berpendapat niat itu syarat bukan rukun. Sehingga maksud niat dalam Muhammadiyah itu al-iradah al-mutawajjihatu nahwal fi'li. Kehendak di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Bukan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, itu laksulan Syafi'inah, Pak. Itu ngikuti mazhab Syafi'i. Kalau kita katakan niat itu syarat, berarti jenengan hati sudah punya kehendak untuk sholat, itu sudah dianggap niat. Sudah dianggap apa? Niat. Tapi tentu, Pak, secara irfani kalau kita sholat itu kalau langsung masuk sholat Allahu Akbar insya Allah sudah sah. Tapi penting untuk mengosongkan pikiran dan hati dulu, Pak. Ya, paling enggak ada jedahnya, Pak. Kan kalau kita langsung Allahu Akbar itu kan pikiran masih apa yang dilakukan tadi kan, tiba-tiba kok masuk salat gitu. Gitu. Tapi kalau orang yang melakukan semacam itu ya tetap sah. Karena kalau kita di Muhammadiyah itu memahami niat itu cukup simpel. Beda dengan di masyarakat, Pak. Semua ibadah itu harus ngapalin niat. Saya pernah ngaji tayamum, Pak. Tak tanya orang-orang, bapak-bapak lan ibu-ibu, niatnya tayamum dos pundi? Rata-rata enggak hafal, Pak. Tapi kalau wudu itu hafal semuanya. Nawaitul wudu al-irafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nek niat tayamum napa, Bu? Nawaitu tayamumah wis gak iso. Listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nanti mau zakatul fitri, niat lagi, semuanya ribet. Apa, Pak? Menghafalkan niat. Yang lucu mau sholat jamak dan qashar, Pak, nggak berani sholat jamak dan qashar. Katanya, Pak, gak iso niat. Itu problemnya situ ya. Mungkin itu saja. Silakan kalau masih ada yang lain. Monggo. Oh, masih satu, Pak. Sebentar ya. Hadisnya bisa dicek di Bulughul Maram, Pak. Di sana dikatakan qatala rajulun nafsahu bil masyakis. Di zaman Nabi ada seseorang yang bunuh diri dengan masyakis. Masyakis itu panah, Pak. Yang dilakukan Rasulullah, Pak, walam yusalli alaih, dia tidak mensolati. Orang bunuh diri, Nabi tidak mensolati. Yang kedua, Pak, ini nanti jenengan cek di Muntakol Akhbar, Pak. Muntakol Akhbar itu yang disyarahi oleh Imam Syaukani Nailul Autar, Pak. Ceritanya ada sahabat yang dia al-ghul fil ghanimah. Al-ghul fil ghanimah itu apa, Pak? Korupsi harta rampasan perang. Nabi bilang, "Sallu
Sallu ala sahibikum. Nabi gak mau menyolati, tapi merintah sahabat untuk mensolati. Yang ketiga Pak, ketika ada sahabat yang punya hutang belum dibayar Pak, tapi ada sahabat yang lain yang melunasi, baru Nabi mau sholat. Kesimpulannya Pak, kenapa kok Nabi tidak mensolati orang bunuh diri? Kira-kira analisanya apa Pak? Ada yang menganalisa? Nabi itu doanya pasti mustajab Pak. Kan doa dalam sholat jenazah kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Padahal dia bunuh diri. Sehingga Nabi tidak mau apa? Mensolati. Tapi apakah Nabi melarang sahabat yang lain untuk mensolati Pak? Tidak. Dan kewajiban kita ketika ada orang yang meninggal, Nabi bilang apa? Wasallu ala man qala la ilaha illallah. Selama dia muslim, KTP-nya Islam. Meskipun dia bunuh diri tetap disolatkan. Nggak boleh satu desa mogok nggak disolatkan dosa Pak. Tapi kalau kiai ini Pak, kiai kan tetap dianggap keramat tuh Pak. Ini ada kematian terus kiai ini mogok, anggota keluarga itu bisa shock Pak itu. Kiai ini gak gelem nyolati itu wajar. Kan kewajibannya kan fardu kifayah Pak. Selama ada yang mensolati kan tetap tidak berdosa. Ikut nggak apa-apa kan hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau semuanya mogok nggak boleh. Biasanya yang dilakukan Pak, tokoh masyarakatnya saja yang nggak mau ikut. Kenapa? Ngasih efek jera. Cumanya kalau punya hutang itu kan bisa dibayar Pak. Tapi rais bunuh diri, sebagian kan kiainya nggak mau. Atau mungkin kiainya saja, yang masyarakat yang lainnya nggak mau. Selama itu ada yang mensolati tidak berdosa. Kan fardu kifayah itu. Supaya Pak ngasih efek jerah Pak. Kalau bunuh diri itu bertentangan dengan firman Allah Pak, wala taqtulu apa Pak? Anfusakum. Kita enggak boleh membunuh diri itu. Oke. Mungkin itu Pak ya. Intinya kalau satu desa tidak mensolati sama sekali dosa semuanya. Tapi alasannya diantara itu Pak, takut nanti doa Nabi diijabahi. Kalau diijabahi kan dia bunuh diri langsung masuk surga Pak. Ketika Nabi bilang Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu kan mandi Pak. Nek kiai kalau kita mandi atau enggak Pak? So mandi surga enggak Pak? Meskipun levelnya kiai Pak, saya bisa dengan sebut ustadz, belum tentu juga mandi. Tapi nek Nabi mesti mandi. Itu ya. Nggih, niki Pak. Nggih, monggo Pak. Sudah. Satu. Kaitannya dengan topik tematika ini adab dan kebutuhan lebih tinggi, adab yang didahulukan daripada ilmu. Sebab khawatir nanti orang yang berilmu tinggi tapi tidak punya adab ketika akhirnya terjadi seperti yang kemarin. Nah ini terkait dengan itu Pak. Akhir-akhir ini kan kita menghadapi siswa atau murid itu saat ini akhlak atau adabnya itu sangat rusak sekali. Dan terus menurut pandangan itu didahulukan kita memperbaiki akhlak dulu atau adab dulu atau ilmu yang diberikan. Sebab sebagai seorang guru itu kadang-kadang posisinya dilematis Pak. Nanti menegakkan adab misalnya diatur dulu, tapi dalam kenyataan di masyarakat malah dikriminalisasi guru-guru yang ada di Indonesia ini. Jadi mohon saya sebagai satu guru ini mohon pencerahan dari Ustaz bagaimana solusi terbaiknya. Apakah ada di dalam Islam itu batas-batas mendisiplinkan anak
dengan akhlak dan budi pekerti. Terima kasih. Ya. Yang kita bahas dari bukunya Mbah Hasyim Asy'ari ya, Adabul Alim wal Muta'alim. Ada buku yang lain namanya Ta'lim Muta'alim, Pak. Ini kitab keramat tetangga sebelah, Pak. Itu. Adabul Alim wal Muta'alim. Adab itu kan pertama kali diajarkan kepada anak. Ini di sini, Pak, hadis Aisyah ya. Orang tua itu pertama kali wajib mengajarkan apa? Adab itu. Sebelum mengajarkan yang lain. Ada sekolah, Pak, cumannya saya lupa. Sampai kelas 3 itu belum diajarin cara berhitung, Pak, itu. Yang diajarkan ya etika. Ketika dia pulang ke rumah, orang tuanya pakai sepatu, dia yang mencoplok. Mau pengen sandal, ya yang ngasih sandal itu. Itu sampai kelas 3. Kelas 3 ke atas itu baru diajarin berhitung dan seterusnya, Pak. Alasannya apa? Berhitung itu kalau usia sudah kelas 3 ke atas itu mudah. Tapi kalau anak kecil belum kelas 3 sudah diajarin berhitung, Pak, kita capek ngajarin juga enggak nyantol-nyantol. Di teori pendidikan itu loh, Pak. Yang paling penting ditekankan apa? Adab. Ya bisanya dia hanya bagaimana melayani orang yang tua. Apa, Pak? Menghormati orang tua. Belum diajarkan apa? Ilmu. Baru kelas 3 ke atas baru diajarkan ilmu berhitung dan seterusnya, Pak. Ya memang adab itu pertama kali yang ditekankan. Makanya semua ulama kita bilang apa? Ta'addabu, beradablah kamu, tsumma ta'allamu, baru belajar. Tapi ketika sudah besar enggak cukup adab, tapi harus ilmu, karena ilmu itu syarat diterimanya apa, Pak? Amalan. Ketika kita ilmunya lebih dalam, maka ilmu tidak ada nilainya tanpa disertai adab. Makanya Bulughul Maram, Pak, itu pasti ditutup Kitabul Jami'. Al-Muwatta Imam Malik ditutup Kitabul Jami'. Setelah kita belajar fikih, Kitabul Jami' itu, Pak, bicara tentang akhlak. Kalau ilmu yang kita kaji berupa fikih itu tidak ada nilainya tanpa diakhiri dengan akhlak. Ketika Allah bicara tentang sholat, Pak, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita kaji sesuai tadi ini kalau tetap menjadikan kita manusia yang tidak berakhlak, melakukan kemaksiatan, ya tidak ada gunanya. Nah makanya di sini ya, ini perkataan Ibnul Mubarak, Pak. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita membutuhkan adab daripada apa? Ilmu. Tapi dalam konteks itu loh, Pak. Orang yang berilmu nggak punya adab, Pak. Dia cerdas tapi nggak punya apa? Budi pekerti. Korupsi masih jalan atau enggak? Yang korupsi itu gelarnya apa, Pak? Strata pendidikannya. Pandai atau enggak itu? Profesor, doktor. Tapi masalahnya apa? Enggak punya adab, Pak, itu. Dia orang yang cerdas, Pak. Tapi masalahnya apa? Irfannya kosong gitu loh. Ilmu yang dia kaji itu hanya dalam otak saja, Pak. Kalau dalam Islam orang itu beradab dulu. Karena kalau orang nggak beradab itu ya nggak mau belajar, Pak, itu. Betul atau enggak ya? Makanya jenengan dalam fikih, Pak, adab qiraatil Quran, adab membaca Quran. Berarti kan untuk mau mendengarkan Quran itu kan harus punya adab dulu, Pak. Kalau nggak punya adab, jak ngaji ya ora gelem. Nah, kalau kita punya adab baru mau ngaji gitu. Itu mesti itu, Pak, itu. Nggak ada orang, Pak, wong sing ratan-ratan, Pak, jak ngaji langsung nang masjid ini, Pak. Ya ora gelem kok.
nggak mau Pak, nggak mau. Sehingga ilmu itu juga harus diawali dengan adab. Kemudian akal diasah. Ketika akal ini sudah diasah, memiliki ilmu pengetahuan, harus punya hasil apa tadi? Kalau pandangannya Haji Hasyim Asy'ari harus jadi dakik. Dakik kita apa? Mengenyangkan orang lain. Orang yang berilmu menyejukkan orang lain, Pak, nggak malah apa? Bikin panas gitu. Kan selama ini kan banyak pejabat kita koruptor, pandai tapi uang jenengan juga dihabisi, Pak. Yang rame-rame itu juga menyentuh rakyat jelata, Pak, kan nggak etis tuh. Itu problem kita kan itu. Problem tentang krisis apa, Pak? Adab itu, etika atau moral. Kalau dalam Islam sebagaimana kesimpulan saya, Pak, itu tadi kesimpulannya. Sesuatu itu diawali dari adab, baru apa? Ilmu. Ilmu tidak cukup, harus melahirkan peradaban. Peradaban itu ilmu yang ada apa, Pak? Nilai etika atau moral. Kalau belum tercapai ini, Pak, kita tidak mungkin membentuk apa? Peradaban. Menteri kita semuanya, pejabat kita pandai, Pak, tapi masalahnya apa? Tidak punya adab. Itu problem kita di situ. Mungkin itu saja ya, atau masih ada yang lain? Cukup, ini pun pada jam 10 itu. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, dari saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.